Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kelas 1 sampai 6, mari daftarkan anak-anak dalam Vacation Bible Fund yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 Juli di gereja ini. Dalam acara ini, anak-anak akan mengikuti kegiatan penuh sukacita, belajar firman, bermain, dan membawa pulang aktivitas kreatif. Biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 yang sudah termasuk 3 kali makan, 6 kali snack, aktivitas yang bisa dibawa pulang, serta hadiah dan kesempatan untuk tukar poin. Acara ini terbuka untuk umum, jadi mari kita ajak teman, tetangga, dan keluarga untuk mengikuti acara ini. Anda dapat mendaftarkan anak Anda dengan menghubungi Kak Erni di nomor 0853 3597 6182 atau Kak Helen di nomor 0812 3480 0303. Untuk informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Saya bersyukur kembali pada Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan serta kebaikan dari setiap Bapak Ibu, khususnya Pastor Ibu Fani yang ada di tempat ini beserta seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, koordinator, pengurus. Saya mengucapkan terima kasih. Ini ekonya mungkin bisa lebih kecil ya. Terlalu kenceng ekonya. Terima kasih atas cek satu. Baik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita ada di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Betul? Karena melihat kondisi situasi saat ini sangat memprihatinkan. Walau dengan kasat mata kita sebagai manusia melihat hal itu, tentu terkadang kita prihatin serta juga kita bisa saja kecewa atau bisa saja kita berdumel, bukan bergumul tapi berdumel, ngedumel maksudnya saudara, sorry. Dan rasanya kita tidak bisa menerima situasi keadaan yang saat ini sedang terjadi. Walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dan kita mengharapkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah bangsa kita tentang kondisi situasi sekitar kita mengharapkan yang terbaik boleh dapat terjadi. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu ini untuk mendahului karena saya perlu untuk menyampaikan hal ini. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan. Walaupun situasinya tidak menjanjikan untuk kita bisa melalui menjalani situasi-situasi saat ini. Tetapi tetaplah percaya dan juga setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita. Serta Dia Tuhan yang selalu setia untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu mungkin orang yang ada di dekat saudara tidak setia. Ataupun orang yang saudara harapkan, yang saudara bisa andalkan tidak setia. Tetapi ada satu pribadi yang selalu setia dan dia selalu menepati janjinya bagi setiap kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin saya sudah memberikan PowerPoint saya. Kalau memang mau ditampilkan silakan ditampilkan. Saya akan juga sangat terbantu dengan apa yang sudah saya siapkan PowerPoint. Baik, judul tema kita pada pagi hari ini saya mengambil judul tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Apa tanda orang sudah kenyang? Makan. Betul. Apa tanda orang sudah mandi? Kelihatan bersih, kelihatan harum,
dan sebagainya. Di dalam kita mengikut Tuhan, tentu kita juga akan melihat dan Tuhan juga memberikan satu tanda. Ada beberapa tanda yang akan saya jelaskan bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tetapi saya ingin memulai lebih dahulu bahwa Tuhan, Dia pribadi yang selalu hadir dan Dia memberikan penyertaannya bagi setiap kita semua. Dia selalu menunjukkan perbuatan besarnya atas kehidupan kita. Dia pribadi yang selalu mendemonstrasikan pekerjaan kuasanya bagi setiap kita semua. Dia pribadi yang tidak pernah tinggal diam pada saat kita mengalami kesulitan. Dia pribadi yang maha besar, yang selalu mengarahkan pandangannya kepada kita, dan Dia ingin terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita lewat pekerjaan-pekerjaan besarnya dalam kehidupan setiap kita semua. Oleh sebab itu, kehidupan kekristenan kita tidak saja menjalani dengan kehidupan kekristenan yang rutinitas, yang begini-begini saja. Kehidupan kekristenan kita tidak hanya dijalani datang ke gereja, duduk memanasi kursi gereja selama 2 jam, kemudian kita pulang dari tempat ini dan kita menjalani kehidupan kita, serta kita merasakan bahwa kita hidup sepertinya tidak ada beda-bedanya. Tidak ada bedanya dengan hari-hari yang kita telah lalui. Tetapi kalau pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan ingin Dia berkarya atas kehidupan kita semua. Saya pikir kata Tuhan ingin berkarya atas kehidupan kita semua sepertinya pada waktu sudah mendengarkan hal ini rasa-rasanya bingung. Apa tanda Tuhan itu berkarya dalam kehidupan saya? Apa bukti kalau Tuhan itu sedang berkarya dalam kehidupan saya? Kalau memang Dia Allah yang besar, di mana perbuatan yang besar itu? Kalau pada saat ini saya sedang mengalami keadaan ekonomi yang saat ini sedang drop, di mana Tuhan yang saya selalu andalkan? Kalau saat ini saya membutuhkan pekerjaan, di mana Tuhan yang dikatakan bahwa Dia Allah yang selalu menepati janji? Kalau pada saat ini ada di antara kita anggota keluarga kita sedang sakit, dan kita berharap dan memohon agar terjadinya pemulihan dan kesembuhan, di mana Tuhan yang selalu membuktikan pekerjaan dahsyatnya lewat mujizat-mujizatnya? Di manakah semua hal itu? Nah, kalau pagi hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita membuka hati kita. Kita membuka pikiran kita. Karena ini adalah kesempatan di mana saudara, Tuhan ingin memperlihatkan betapa Dia Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal di dalam menolong setiap kita semua. Saya ulang, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai serta tidak pernah gagal di dalam menolong setiap kita semua. Mungkin saudara mengira bahwa Dia telah gagal. Mungkin saudara mengira Dia telah lalai. Tetapi saudara, tanpa saudara ketahui bahwa Dia setia. Dan Dia mengerjakan dari waktu ke waktu. Dan Dia terus melakukan dengan kesetiaannya. Menolong kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Serta terus membawa kita dalam kesempurnaan yang Dia kehendaki. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara ingin dapatkan pada pagi hari ini, dapatkan itu di dalam Tuhan. Jangan kau sia-siakan datang setiap hari Minggu duduk di tempat ini. Engkau hanya mendengarkan, engkau hanya melihat setiap pujian penyembah dan engkau hanya sebagai seorang penonton yang memperhatikan. Engkau duduk datang ke tempat ini dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Jangan. Pastikan
Pastikan dimanapun saudara berduduk, dimanapun saudara berada, pastikan engkau pulang, engkau dijawab Tuhan. Engkau mengalami Tuhan. Engkau mengalami kuasa Tuhan. Karena saya mau berbicara tentang tanda-tanda orang percaya. Kalau tanda orang percaya bukan berarti KTP-nya tertulis dia orang Kristen. Atau dia pakai kalung salib. Tetapi ini mengerikan menurut saya. Kenapa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita tidak disebut murid Tuhan. Kita bukan pengikut Tuhan. Bagaimana mungkin tanda-tanda nanti yang mau saya sampaikan hal ini tidak ada di dalam diri kita. Mustahil kita ikut Tuhan, tetapi kita tidak mengalami Tuhan. Mustahil kita dari waktu ke waktu, tahun bertahun, tahun berganti tahun. Tetapi kita tidak mengalami mujizatnya Tuhan. Saya mau jujur sama istri saya pagi hari ini. Entah kenapa saya harus jujur sama istri saya pagi hari ini. Beberapa waktu yang lampau, tepatnya hari Kamis, hari Rabu. Kalau saya tidak salah hari Rabu. Hari Rabu yang lalu, saya tahu bahwa keuangan saya lagi sedang tidak baik-baik saja. Saya beritahu istri saya tolong bayarkan PLN, bayarkan air, tolong dibayarkan dulu karena uang saya tidak cukup. Saya beritahu istri saya bahwa nominal di dalam ATM saya dia tahu berapa jumlahnya. Saya sebut sajalah kepada saudara karena kita harus jujur-jujuran. Tertulis 800.000. Kemudian tentu saya berjalan waktu, berjalannya hari. Saya bersama dengan anak saya yang nomor 1. Tentu saya selalu bersama dengan dia dan kita selalu pergi makan, selalu menghabiskan waktu. Ada saat-saat saya juga ingin membahagiakan dia. Saya ajak dia minum jus dan sebagainya. Akhirnya tertinggal sekitar 500.000. Saudara, jadi kalau saudara lihat saya di depan sini, jangan dikira bahwa saya ini sedang baik-baik saja. Jadi kita mau cerita yang apa adanya di depan Tuhan ya. Jadi pada waktu saya diberitahu bahwa ada satu jemaat lama, tetapi orang tuanya sedang sakit. Dan itu ada di rumah sakit RSAL, Rumah Sakit Angkatan Laut yang ada di Ahmad Yani ya, Jalan Ayani. Berangkatlah saya ke sana bersama dengan anak saya. Karena memang dia hari-hari sama saya. Saya berangkat dengan anak saya ke sana ingin mengunjungi ibu yang sedang sakit itu. Pada waktu saya sementara mau memarkirkan kendaraan saya, entah gimana saya ingin melihat handphone saya, saudara. Saya buka handphone saya. Ada suatu pesan yang masuk dengan bentuk gambar. Dan gambarnya itu transferan, saudara. Tapi saya mau beritahu, yang transfer saya ini saya tidak kenal. Sungguh. Saya kenal beliau itu, satu kali saya kenal beliau itu pada waktu salah satu anggota keluarganya saya layani di dalam pemakaman. Tapi bukan keluarga inti yang saya memberkati saya, tetapi ini dia punya keluarga, dia kenal, ini pokoknya saudara jauh. Pada waktu itu saya kenal beliau, dia salaman, Pak Stevi, apa kabar, dia memperkenalkan dirinya, saya bapak ini dan sebagainya. Dia salaman. Setelah semua selesai, ibadah pemakaman sudah selesai, ya saya pulang. Seperti biasanya, saya tidak ada hal yang saya merasa bingung. Itu kejadian yang beberapa waktu yang lampau. Jadi ada 2 tahun yang lalu, saudara. Dan hari itu pada waktu kemarin dia transfer saya, saudara. Saya amat kaget, saudara.
Karena saya tidak tahu beliau ini. Tetapi pada waktu saya di jalan dengan anak saya berdoa dengan anak saya. Yuk kita berdoa, kita nyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya nyanyi dengan anak saya. Dan saya berdoa sama dia, Tuhan terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami akan mengalami kelimpahan, titik. Tuhan kami percaya bahwa hari ini kami mengalami kelimpahan. Dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa begitu. Pagi-pagi. Setiap pagi ya. Nah siangnya tadi saya katakan pada waktu saya siang ke rumah sakit. Saya mengunjungi orang itu sebelum saya sampai ke kamar dari orang tua yang sakit ini. Saya dapat WA dan benar adanya Tuhan memberkati saya. Memberkati anak saya dan memberkati keluarga. Ya, terus terang ya gimana? Ya itulah Tuhan saudara. Yang memang kadang-kadang kita ini ngeri-ngeri sedap ikut Tuhan. Betul ya? Ikut Tuhan tuh kadang-kadang ngeri sedap. Kadang ada, kadang gak ada. Kadang ada, kadang benar-benar gak ada. Tetapi itulah penyerahan totalitas kita kepada Tuhan. Kita ikut siapa? Mau ikut manusia atau ikut Tuhan? Kalau engkau ikut Tuhan, dia gak akan kecewakan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia selalu menunjukkan kebaikannya demi kebaikannya bagi setiap kita semua. Waktu saya lihat itu, saya terkejut dan saya bilang apa sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Kaget saya saudara. Sungguh dalam nama Yesus. Kaget saya. Saya tidak kenal orang ini. Tapi itulah Tuhan. Saya tidak tahu dia tanya dari mana rekening saya, tetapi saya tidak mau tahu. Pokoknya yang saya tahu, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya. Begitu pula dengan setiap kita semua. Jangan engkau pesimis, jangan engkau hanya terus mengasihani diri, tetapi lihat pekerjaan yang dahsyat dia akan tunjukkan di dalam kehidupan setiap kita semua. Terambil di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan perhatikan kata, Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kekristenan kita mengikut Tuhan kalau kita mengikut Tuhan atau kekristenan kita hanya sebuah agama. Dan kalau Yesus tidak duduk di sebelah kanan Allah yang maha kudus, yang maha mulia, maka kekristenan kita mengikut Tuhan itu hanya sebuah hal yang menjemukan saudara. Capek. Karena apa? Karena pada waktu keputusan kita untuk mengikut Tuhan atau mau melayani Tuhan atau mau disebut sebagai orang Kristen pada umumnya, maka pada saat itu kita harus mempercayai dan melihat bahwa Dia Tuhan yang sanggup dan dapat berbuat yang besar atas kehidupan kita semua. Halo, amin. Saudara percayakan hal itu? Jangan ikut Tuhan hanya cuma terima yang biasa-biasa. Kalau masalah saudara bisa menerima sesuatu yang biasa-biasa itu sudah umum. Karena Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang begitu besar. Dia lebih besar dari segala hal yang ada di dunia ini. Bagaimanakah mungkin Dia yang besar sepertinya seakan-akan menolehkan wajahnya kepada kita. Dia tidak melihat kita.
Saya yakin dan percaya dia sedang memandang kita dan dia tersenyum dan dia lihat kita. Kamu nih maunya apa? Seringkali dia menyodorkan berbagai hal kepada kita. Kamu mau apa? Karena kita ini anaknya. Karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Terkadang kalau kita tenang dan sabar, serta kita punya kepekaan rohani yang sungguh-sungguh, seringkali dia selalu menawarkan, kamu mau apa? Apa yang harus aku perbuat bagimu? Apa yang aku harus perbuat untukmu? Hingga engkau bisa berkata di dalam dirimu, di dalam hatimu, Tuhanku, Tuhan yang maha besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu peristiwa kenaikan Yesus naik ke sorga. Setelah itu Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya. Dan dia di akhir perbincangannya, di akhir kata-katanya dia mengatakan, pergilah. Beritakanlah Injil ke segala penjuru. Dan ingat, Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Wah, ini luar biasa. Kata-kata ini saya langsung berikan highlight, saudara. Supaya itu mengingatkan saya bahwa di dalam kitab Roma pun, di dalam Paulus mengutarakan hal itu, dia katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesungguhnya hal itu pun sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Paulus mengatakan hal itu, bahwa Tuhan turut bekerja. Saudara, kalau kita mau berbicara tentang pekerjaan Allah yang maha besar, tidak terlepaskan, tidak bisa tidak, kita akan berbicara dengan satu pribadi ini, yaitu pribadi Roh Kudus. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, sejak zaman dahulu kita tahu di dalam perjanjian lama sudah jelas ada di sana pada waktu penciptaan. Dan di dalam perjalanannya pun, di dalam perjalanan umat manusia, sampai di dalam kitab perjanjian baru pun kita tahu dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus terus berkarya di dalam segala keadaan. Masuk di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun pada waktu dia dibaptis, pada saat itu Roh Kudus turun atasnya. Allah Bapa mengurapi Yesus. Dan kita tahu peristiwa itu dan kita sudah baca itu. Kita dengar itu berulang-ulang kali. Hingga masuk dalam perjalanan Paulus pun, tidak saja sebelum Paulus tetapi dalam kejadian peristiwa Yesus selama pelayanan dan kehidupannya pun tidak terlepaskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dalam perjalanan Paulus mengikut Tuhan, dari seorang yang begitu sangat kejam, dan dia dijamat Tuhan di dalam perjalanannya untuk menganiaya umat Tuhan, perjumpaannya di dalam perjalanan itu bersama dengan Tuhan, perjumpaannya saat itu kita tahu itu mengubahkan kehidupan Paulus dari orang yang begitu sangat kejam, begitu sangat beringas. Pada saat Roh Kudus menjamah, kehidupannya berubah. Dan di dalam perjalanannya Paulus kita tahu, berulang-ulang kali Paulus menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, berarti kita bisa melihat pekerjaan itu. Di mana kita bisa melihatnya? Dalam penciptaan. Betul? Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita pun juga bisa melihat. Di mana kita bisa melihatnya? Pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia. Betul? Dan dia lahir, bertumbuh besar, melayani, melakukan mujizat. Kita bisa mengetahui siapa Tuhan Yesus.
Tetapi kalau berbicara tentang Roh Kudus, nah ini persoalannya. Tidak banyak yang mengerti dan memahami bahwa Roh Kudus sesungguhnya sedang bekerja di dalam kehidupan setiap kita semua. Roh Kudus saat ini dia tidak sedang menonton. Tetapi Roh Kudus dari waktu ke waktu dia itu mendampingi setiap kita semua. Di dalam engkau mengalami kesesakan, di dalam engkau mengalami kesedihan, di dalam engkau mengalami suka, di dalam engkau mengalami kebahagiaan pun, di situ Roh Kudus terus menghantarkan setiap kita semua untuk tetap terus berjalan di dalam rencana Allah yang besar. Karena sifat dan pekerjaan Roh Kudus adalah menghantarkan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sifat dan pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun setiap kita semua agar kita tidak keluar dari koridor yang sudah Tuhan ingin adakan, yang Tuhan ingin tetapkan, yang Tuhan inginkan agar supaya kita semua terus ada di dalam lintasan yang Tuhan mau supaya engkau bisa melihat. Kau ada di sana. Pekerjaan dan sifat Roh Kudus adalah dia ingin menunjukkan betapa Allah yang engkau sembah pada waktu engkau menyembah Tuhan. Di situ Roh Kudus ingin memateraikan. Pribadi tersebut ingin menjelaskan bahwa yang kau sembah itu adalah iya, setuju, benar adanya. Dan kau melihat betapa Allah yang kau sembah itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat. Roh Kudus jangan dianggap enteng. Dia ada. Ini yang kadang-kala kita nih keliru. Suka sekali banyak yang keliru. Kita tidak bisa memahami dia. Ada kalanya kita berdoa pun semau kita, sedapatnya kita. Kalau kita berdoa ya hanya berdoa yang ya seperti kebanyakan orang berdoa. Roh Kudus dalam waktu kita sedang berdoa, Roh Kudus ini ingin menunjukkan. Ini lu rahasia. Ini lu rahasia kerajaan Allah. Ini lu rahasia sumber dari segala yang kau butuhkan. Masih banyak yang belum kita terima. Nah, Roh Kudus ingin menghantarkan kita ke sana. Roh Kudus ingin bawa kita ke sana. Oleh sebab itu, langsung saja lihat tanda pertama. Next. Slide-nya bisa diteruskan, lanjut saja terus. Nah ya ini yang pertama. Perhatikan tanda yang pertama. Ya. Di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Di sana dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini dahsyat saudara. Tanda yang pertama adalah mereka akan mengusir setan demi namaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tanda yang pertama adalah kita ini akan mengusir setan. Kalau kebiasaan kita mengikut Tuhan, mengusir setan, itu harus menjadi makanan sehari-hari. Saya ulang, kalau saudara tiap hari makan nasi putih, ngusir setan pun harus makanan sehari-hari. Tapi ini terbalik. Setannya nggak diusir, tapi sifat dan keburukan setan mirip-mirip ada di dalam diri kita. Nah ini yang sulit ini.
Ini yang sering membingungkan. Kita disuruh Tuhan, tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu lihat. Dia ngusir setan. Ngusir setan itu bukan gagah-gagahan, hebat-hebatan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu orang terjebak di dalam keadaannya yang sulit. Engkau berdoa di dalam nama Yesus. Aku menghadik segala pekerjaan roh jahat keluar. Nah, di situ saudara menjadi makanan. Amin. Pada waktu engkau melihat kesusahan yang terjadi, di dalam nama Yesus aku mengusir roh-roh kelumpuhan, roh kebutaan rohani keluar. Nah, itu saudara harus menjadi kebiasaan. Bukan hanya ada waktu hari Minggu, saudara main hardik-hardikan. Amin. Tanda yang pertama, saudara dan saya, kita itu tampak kelihatan pengikut Tuhan atau bukan itu. Dikatakan firman Tuhan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Loh, ini firman Tuhan, bukan saya yang karang-karang, bukan. Bukan yang saya mengadakan, tetapi ini jelas Alkitab yang mengatakan. Jadi setiap hari kau berdoa memerangi setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Gak perlu malu, gak usah takut. Gak perlu ngundang pendeta. Engkau sendiri bisa melakukan. Amin. Saudara, kita semua bisa melakukan. Bukan jadi takut sama setan. Ada loh banyak orang Kristen yang takut sama setan. Jalan sepi-sepi, bulu merinding mulai muncul. Pikir-pikir takut ada setannya. Selalu saya bertanya-tanya, identitasnya pasti ada yang masalah. Kalau dia adalah anak Tuhan, karena roh yang ada padamu apa? Jauh lebih besar. Jadi saudara gak perlu takut dengan situasi sekarang ini. Tengking setiap hal. Kebodohan dalam nama Yesus keluar. Kemiskinan dalam nama Yesus keluar. Begitu. Kebutaan rohani yang tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam ruangan di tempat ini. Keluar dari tempat ini. Gitu doanya. Segala roh keterpurukan. Keluar dari tempat ini. Seperti itu doanya. Jelas ya saudara ya? Halo? Saudara sejauh ini bisa dapat mengikuti ya? Tanda-tanda orang percaya, pengikut Tuhan, mereka akan mengusir demi namaku, mengusir setan. Bukan jadi kayak setan. Banyak sekarang ini mirip-mirip kayak setan. Sebentar saja disinggung, emosinya mulai keluar, marah. Waduh. Nah kalau yang begitu-begitu tuh mirip siapa saudara? Karena buah-buah roh gak yang begitu-begitu. Kalau buah-buah roh kan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan segalanya. Tapi kalau dia, saya nih diketahui istri saya, karena saya memang orangnya suka marah kalau di rumah katanya. Karena kalau marah, saya beberapa kali tercobai saudara. Kadang kalau di jalan, dipepet orang, itu bisa meledak-meledak emosi. Kadang-kadang kata-kata di mulut itu bisa keluar yang macam-macam saudara. Ya toh? Apalagi orang area-area Surabaya. Ya, biasanya yang belakang-belakangnya itu selalu kesebut. Nah hati-hati. Kita itu anak Tuhan. Tanda yang kedua Bapak Ibu. Dikatakan apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang baru ini artinya adalah bahasa roh. Kalau saya mengupamakan, saya menggambarkan, mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru itu mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ada orang yang bisa berbahasa roh lah. Jangan engkau matikan
apa yang Tuhan sudah berikan di dalam dirimu. Tetapi berbahasa roh lah, karena bahasa roh itu menguatkan, membangun dirimu sendiri. Engkau sedang berkata-kata kepada Tuhan. Engkau berbicara sesuatu kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang memahami dan mengerti yang kau perkatakan. Mungkin orang lain tidak mengerti. Oh rabasikira labalaba syandaka labalaba sikita kalalabalaba. Orang mungkin bingung. Ini ngomong apa ini orang? Tetapi kalau Tuhan sudah tanamkan itu, engkau sudah minta sama Tuhan. Maka engkau jangan matikan. Berbahasa roh. Karena tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang baru. Bahasa surga. Bahasa ilahi. Amin. Kalau saudara diberikan karunia hal itu, maka kobarkanlah karunia bahasa roh itu. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Kalau engkau dikaruniakan bisa menerjemahkan bahasa roh, puji Tuhan. Tetapi itu bukan dipakai untuk sembarangan. Bahasa roh juga bukan untuk dimain-mainin. Ada orang latah. Orang kaget macam-macam ya saudara. Ada loh orang latah tiba-tiba pakai bahasa roh. Ada kucing lewat dia kaget. Rabasikira. Bukan begitu. Bahasa roh bukan dibuat main-main. Kalau orang lata ya dasarnya lata. Tetapi kalau bahasa roh itu dia berbicara dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menguatkan dirinya dari apa yang dia terima dari Tuhan. Amin. Tanda yang ketiga Bapak Ibu. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Nah ini lihat. Mereka akan memegang ular. Mereka akan memegang ular. Ini jangan dibuat main-main ya saudara. Saya kan katanya Pak Pendeta, kalau saya tanda orang percaya itu saya pegang ular. Kalau cari ular di rumah saudara pegang. Nah ini dia saya orang percaya. Bukan begitu. Itu ngawur. Untung-untung saudara gak dipatuk. Kalau di Manado lain saudara. Kalau di Manado di bagian Sulawesi Utara sana. Itu banyak orang percayanya saudara. Ular itu dimakan saudara. Jadi konsumsi di dapur saudara. Ya. Nah apa maksudnya tanda-tanda orang percaya? Di situ dikatakan tanda yang ketiga mereka akan memegang ular. Artinya Tuhan memberikan keberanian. Tuhan memberikan kepada kita keberanian. Ya. Untuk apa? Keberanian apa yang Tuhan berikan kepada kita? Keberanian di dalam kita menolak setiap tawaran dunia. Keberanian di mana kita menolak segala bentuk hawa nafsu. Keberanian dari mana kita dibujuk rayu. Keberanian kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Keberanian untuk kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang seperti itu loh saudara. Kalau orang lain pergi ke mall, sedangkan hari itu adalah hari Minggu, dan seharusnya dia datang beribadah, saudara menolak ajakan hal itu artinya saudara diberikan keberanian untuk menolak hal itu. Ya, memegang ular. Artinya saudara betul-betul punya satu sikap di mana saudara kuat di dalam pendirian, kuat di dalam keteguhan prinsip saudara, sehingga tidak ada satupun yang menggoyahkan saudara. Ikut Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Selamanya Tuhan, tetap Tuhan. Walaupun saudara dibujuk oleh orang untuk tidak setia, kau berkata, saya tetap Tuhan.
Jangan ditukar imanmu dengan segala bentuk cinta lah atau apalah. Jangan, maupun ditawari apapun. Jangan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Itu saudara. Tanda yang keempat. Dikatakan tanda yang keempat. Sekalipun mereka minum racun maut. Ini luar biasa. Tanda yang keempat adalah sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini firman Tuhan saudara. Sekali lagi perhatikan di depan. Saya bukan jualan obat. Saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dikatakan sekalipun kamu minum racun maut, itu tidak akan membinasakanmu. Itu tidak akan mencelakakanmu. Maksudnya apa? Ini dahsyat loh saudara. Alkitab berkata, pada waktu engkau minum racun maut pun engkau tidak akan pernah celaka. Wah ini sepertinya ada jaminan saudara. Ada jaminan yang kita bisa kebal dalam segala hal. Wah keren ini saudara. Ini dahsyat saudara. Sekalipun minum racun maut. Walaupun ada aniaya, ada intimidasi, ada persekusi, engkau dibully, engkau tetap akan kuat di dalam Tuhan. Kekebalan rohani. Dan semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan yang kuat-kuatan manusia, bukan. Sekali waktu Paulus pernah digigit ular. Ular yang sangat berbisa. Paulus. Cetut, orang pikir dia akan mati. Tapi pada kenyataannya, kalau Tuhan bilang belum waktunya, engkau akan tetap terus melayani Tuhan. Luar biasa. Walaupun sudah dipatuk ular berbisa, dia tidak mati. Dan dia tetap terus menyampaikan Injil sampai pada seluruh penjuru. Ini dahsyat saudara. Minum racun maut. Kok ya bisa gak mati? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan yang akan memberikan perlindungan. Sekali lagi. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan yang akan melindungi. Nah kalau engkau keluar dari penyertaan Tuhan, maaf engkau cari perkara sendiri. Tapi kalau engkau betul-betul ada di dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin setiap kehidupan kita semua. Dan yang kelima, tanda-tanda orang percaya. Yang kelima adalah mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan lebih gunakan imanmu berkata-kata seperti ini. Saya ulang. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan. Amin. Siapa di antara saudara sudah pernah berdoa meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh? Ada? Angkat tangan, puji Tuhan, ada di belakang. Ibu itu satu, ada lagi? Puji Tuhan ada di belakang. Kelihatannya semua hampir belum pernah melakukan. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi. Bukan berarti Tuhan itu jauh daripada kita. Tetapi kalau kita mau melihat perkara-perkara terjadi dalam hidup kita. Jadilah apa yang Tuhan inginkan. Buatlah seperti yang Tuhan mau. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Hal ini berbicara tentang kerelaan. Kesediaan kita di dalam kita mau berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa untuk orang sakit kan tidak semua orang mau. Saya doain orang sakit, saya juga masih sakit Pak.
Betul? Tetapi ini satu hal yang Tuhan tekankan kepada kita. Doakan, tumpang tangan. Kalau engkau melibatkan Tuhan di dalam proses, engkau mengharapkan terjadinya kesembuhan, maka hal itu akan terjadi. Ya. Tetapi yang perlu engkau harus kerjakan, engkau mau dulu, engkau rela dulu memberikan waktumu untuk mendoakan orang. Jangan nunggu pendeta yang datang ke rumah. Jangan nunggu ada orang, pasti orang tersebut nanti pada waktu sudah kritis, sudah sangat krisis. Engkau baru dengar dia sudah mati, engkau baru mau datang. Jangan. Justru waktu-waktu kritis, waktu-waktu di mana dia sedang sakit, kau datang, kau jumpai, kau berdoa di sana. Kau berdoa di sana. Jangan jadi jagoan-jagoan jagoan-jagoan hanya di dalam saja. Teriak-teriak nama Yesus hanya di dalam ruangan sini saja. Sedangkan kau pada waktu kau berdoa di rumah sakit, kau berdoa di tempat lain, ada orang yang mendengar, kau menyebut nama Yesus, kemudian orang itu sembuh, maka orang akan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Saya ulang, kelima tanda hal ini tidak bisa dilepaskan dari pendampingan, pekerjaan, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Tanpa Roh Kudus, apapun yang mau saudara kerjakan, maaf, itu bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara masih ingat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7? Ada orang yang berseru-seru, ada orang yang berdoa, ada orang yang melakukan mujizat. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, nyala daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sekarang ini banyak orang-orang teriak-teriak gini dan itu. Saudara ingat, kalau kedekatan sensitivitas dirimu dengan Tuhan dan kau punya frekuensi yang cukup kuat dengan Tuhan, engkau bisa tahu bagaimana, engkau bisa tahu dan kapan engkau harus beraksi. Amin. Jadi engkau harus berdoa. Ingat, Roh Kudus yang akan mendampingi setiap saudara dan saya. Dan saya akan tutup dengan next. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Siapa yang senang kalau Tuhan bekerja? Amin. Siapa yang senang kalau Tuhan itu turut bekerja? Apa artinya turut? Bersama-sama, ada lagi. Dia terlibat. Betul? Kata turut di sana, dia terlibat. Dia ada di sana. Bersama-sama. Dia hadir. Betul? Jadi Bapak Ibu, jaminan untuk setiap kita pada waktu kita hidup dalam sebagai orang percaya dengan tanda-tanda ini, Tuhan tidak tinggal diam atau Tuhan ingin menyaksikan kita malu lu nanti, malu lu nanti. Dia enggak sedang mempertontonkan kita agar supaya kita jadi malu, bukan. Tetapi dia hadir untuk memateraikan, untuk menjamin, untuk melaksanakan, untuk memberikan setiap yang kita butuhkan dan kita perlukan. Dahsyat loh saudara. Gak main-main loh ke Tuhan. Enak loh saudara. Saudara itu didukung oleh satu pribadi yang dahsyat. Yang tidak pernah lalai. Kalau Prabowo bisa tidur. Tapi Tuhan, jangan kau suruh tidur karena memang dia tidak bisa tidur. Dia selalu hadir di dalam kapasitasnya yang ilahi. Yang selalu memperhatikan satu persatu. Coba, luar biasa enggak? Ini dunia isinya manusia semua. Dan dia memperhatikan semua. Dan dia tidak tinggal diam. Dia melaksanakan, mendemonstrasikan lewat pekerjaan Roh Kudus. Alami lawatan Tuhan. Itu saudara. Tuhan turut bekerja di dalam memberikan pendampingan untuk setiap kita semua. Di sana juga dikatakan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab. Dia tanggung jawab.
Coba saudara, ada pribadi yang tidak tanggung jawab. Nyesek gak saudara? Nyesek. Tapi Tuhan dia bertanggung jawab. Pada waktu kita memutuskan kita melangkah satu langkah dan kita terus melakukan, maka dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab bukan saja dia mendemonstrasikan kuasanya, tetapi dia juga bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara. Dia penuhi segala kebutuhan kita. Dia siapkan setiap kebutuhan kita. Dia berikan setiap yang kita inginkan. Wih, luar biasa. Dia tanggung jawab. Makanya sering-sering baca kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku. Nah itu loh. Dia tanggung jawab. Oleh sebab itu mari dengan segala kerendahan hati agungkan Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Alami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan kau akan mendapatkan semua itu lewat pekerjaan Roh Kudus. Amin. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita. Saya undang para pelayan Tuhan untuk bersama dengan saya kita menyembah Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap jemaat lebih dahulu. Setelah itu saya akan menyerahkan pada terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Silakan cari notnya dulu, kita nyanyikan bersama-sama. Silakan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sembah. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Di atas pujian. Hanya Engkau pribadi yang sanggup dan dapat melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kami. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah tanda-tanda yang menyertai setiap orang percaya itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami semua. Di mana Tuhan memberikan otoritas ilahi, di mana Tuhan memberikan jaminan, perlindungan, di mana Tuhan juga memberikan kepada kami suatu kesungguhan hati untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa satu bekal ajaib yang daripada Tuhan yang sanggup dan dapat menolong kami. Kami akan hidup di dalam setiap hal yang Tuhan kehendaki atas kami.
setiap kelimpahan, setiap keberhasilan, kesuksesan, berkat Tuhan, pertumbuhan jemaat kami akan mengalami bersama dengan Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib terjadi di tempat ini. Ada demonstrasi pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi di tempat ini lewat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami semua ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Kita tutup ibadah ini dengan perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Engkau menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Engkau menjadi korban yang sempurna supaya kami memperoleh hidup. Saat kami mengangkat dan mengambil roti ini, ingatkan kami bahwa seluruh pengharapan kami hanya ada pada Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita juga mengangkat cawan di tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Melalui darah-Mu kami diampuni, dibenarkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Melalui kuasa darah-Mu kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, dan yang sakit disembuhkan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sekali lagi. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang telah memberikan kepada kami keselamatan, pengampunan, kesembuhan, dan kemampuan untuk kami hidup dan mempunyai ciri-ciri sebagai orang yang percaya. Biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, yang dibenarkan, diberkati untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup sebagai umat yang telah ditebus dan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau sebentar lagi kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan, kami mau memberinya dengan hati penuh sukacita. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Dan kami mengembalikan persembahan memberikannya dengan sukacita untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.